Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya dengan aktivitas yang baik ini. Amin. Amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun. Wa innahum illa yadhunnun. Bapak-bapak yang saya hormati, setelah kemarin di ayat sebelumnya menjelaskan tentang perilaku orang munafik yang kalau ketemu itu mengatakan beriman, tetapi kalau sedang sendirian mereka mengatakan menjelek-jelekan, dan itu adalah hanya siasat-siasat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, awala ya'lamuna. Nah, ini a ini al-istifham lit takriri wal wawu lit ad-dakhilatu 'alaiha. A ini adalah al-istifham lit takriri untuk menetapkan. Awala ya'lamuna. Nah, itu maksudnya adalah, bukankah kamu mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa-apa yang Allah Maha mengetahui ma yusirruna, apa-apa yang kalian apa-apa yang mereka rahasiakan, wa ma yu'linun, dan apa-apa yang mereka nyatakan atau perlihatkan. Bapak, kalau kita mencoba mengupas diri kita sendiri, kita mengupas diri kita sendiri, itu di dalam Al-Quran itu ada 5 aspek diri kita. Yang pertama raga. Di raga saja itu banyak yang sudah tidak kita ketahui loh. Jantung itu kan termasuk jantung biologis. Ya, itu pun kita tidak mengetahuinya dengan baik. Dokter saja kadang-kadang masih bingung loh. Kalau mboten nganggo niki pripun? Mboten apa? Nah, mboten apa? Nah, nggih. Nah, jantung saja itu masih banyak dokter yang tidak memahami dengan sebaik-baiknya.
Karena kalau dokter itu memahami jantung dengan baik, maka bisa jadi orang tidak ada yang tidak sembuh dari penyakit jantung. Tapi karena masih ada misteri-misteri di jantung biologis kita. Belum lagi macam-macam. Hal yang bersifat raga itu saja banyak yang kita tidak tahu. Nah, kalau orang-orang kedokteran itu memahami raga kita, maka orang awam dalam bidang biologi itu kan tidak mengetahui dan biasanya menduga-duga. Ini dicatat nih. Kalau yang ahli itu tahu, tapi tidak tahu semuanya. Yang awam itu biasanya menduga-duga. Wah, bentuknya seperti godong waru tadi ya, jantung. Macam-macam lah. Gitu. Warnanya itu sebetulnya merah apa merah hati atau merah delima kan gitu. Nah, yang tahu ya mungkin tahu tapi tidak keseluruhan tahu seperti dokter. Begitu juga kita nanti di bidang-bidang yang lain kita itu ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Yang nggak tahu menyangka-nyangka, yang tahu tapi nggak tahu semuanya. Setelah raga, katakanlah raga itu sebelah kiri sini, bergeser ke sini, itu nafsu. Nanti ada 5 Bang. Raga, nafsu, hati, akal, ruh. Paling kanan ruh. Nah, kita raga tadi seperti itu. Nafsu, para ulama itu berdasarkan Al-Quran. Ya, ada ayat-ayat Al-Quran yang kemudian diteliti itu membagi atau mengetahui akhirnya nafas atau nafsu itu terdiri dari 7. Nafas niku keinginan. Nah, keinginan paling jelek niku keinginan apa? Ini keinginan untuk yang sing jelek-jelek niku. Zina, maling, wis pokoke tarung niku ya yang jelek-jelek. Zina, tarung dan macam-macam itu bisa dilakukan oleh orang beriman dan orang yang tidak beriman. Sama saja niku. Nah, tapi nanti kalau yang atas orang yang tidak beriman nggak bisa. Nah, para ulama menemukan 7 kata yang mewakili 7 lapis dari nafsu manusia. Yang pertama paling rendah niku ammaro. Yang saya sebut tadi itu ammaro. Lalu lawama. Pernah dengar toh tentang Al-Qur'an lawama ngoten nggih, lawama. Lalu ke atas itu mulhima. Itu baru tingkat 3. Nah, tingkat yang keempat itu namanya mutmainnah. Nah, itu sering biasanya bakal ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, atasnya mutmainnah itu radiyah itu tadi. Radiyah, atasnya lagi mardiyah, atasnya lagi yang ketujuh itu kamilah. Bapak-bapak yang saya hormati, 7 lapis nafsu ini kalau kita pahami dengan benar, maka kita bisa seseorang yang tahu dirinya, tahu sesuatu, maka tahu jurusnya, cara-cara untuk mengendalikannya. Tahu cara mengendalikannya, tapi belum tentu mau mengendalikannya. Gitu nggih. Nah, maka dari itu ada pelecehan dilakukan oleh dosen, dilakukan oleh guru ngaji, dilakukan oleh mohon maaf kiai, ulama ini kan enten toh pelecehan seksual yang kemarin jadi berita itu. Nah, itu adalah mungkin orang itu tahu hal-hal seperti ini, lapis-lapis nafsu itu tahu, tetapi tidak mau. Bagaimana cara mengendalikannya itu lebih tahu orang yang mengetahui detail ini, tetapi belum tentu mau. Ada orang yang tidak tahu, tetapi sudah melakukannya. Tapi biasanya itu insting, tidak terstruktur. Nah, yang terstruktur itu biasanya ya akhirnya menjadi di sekolahan, di pondok pesantren. Nah, contoh, marah. Itu adalah lapis nafsu yang paling rendah. Marah, ammaroh yang menyuruh pada kejelekan-kejelekan. Nah, marah itu kan tekniknya, marah itu bisa dikendalikan dengan cara
kita mengetahui untung dan rugi marah. Marah itu kan kalau kita lakukan enten untungnya enten ruginya, Pak. Nah, kalau seseorang ini betul-betul emat terhadap dirinya, bagaimana marah itu sangat merugikan, maka dia akan berusaha mengendalikannya. Begitu juga zina umpamanya. Nah, untuk bilang mendalik ya, mudah-mudahan kita dan anak turun kita, keluarga kita terhindar dari itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu zina niku rugine kan nek wong Jawa pernah bilang enake sak kelenteng rekosone sak rendeng kan ngoten. Nah, itu kan kalau untung dan rugi ini betul-betul dipahami, maka dia bisa menghindarkan itu. Ini belum melibatkan dipirsani Gusti Allah loh, Pak. Apalagi kalau sudah melibatkan bahwa orang yang marah zina umpamanya, lalu kemudian itu dipirsani Gusti Allah, maka kemudian nanti akan ada hukumannya. Nah, di sini letak dari awala ya'lamuna. Bukankah kalian itu mengerti? Kalau di sini bukankah mereka itu mengerti bahwasanya Allah itu Maha mengetahui yang dilahirkan maupun yang disembunyikan. Nah, pendorong manusia bergerak, bersikap, mengambil keputusan dalam pikiran, itu dipengaruhi oleh ini, Bapak. Dipengaruhi oleh raga di sebelah paling kiri dan nafsu ini. Nah, nanti pengendalinya ada di akal dan ada di ruh. Ruh itu jarang diketahui toh. Nah, padahal ruh niku adalah tempat dari bertauhid itu tadi. Bertauhid. Qalu bala syahidna nggih Gusti Allah jenengan pangeran kula dan saya taat, saya patuh. Itu ada di ruh. Nah, ruh, akal ini bisa mengendalikan. Nah, tempat medan pertempurannya itu adalah hati. Maka disebut hati itu adalah berbolak balik. Hati itu molak-malik, kolop kan, kolop. Nah, jadi pengendalinya ada. Semakin seseorang itu berakal itu bukan hanya berpikir ya, tapi berakal sampai ke dalam, sampai namanya yatadabbarun, apalah tatafakkarun, kemudian yang disebut nanti ada ulul albab kayak gitu. Maka kalau berpikir sampai sana nanti tingkat mengendalikan nafsu yang di sini tadi itu lebih kuat. Lebih kuat, apalagi kalau sampai ruh itu akan lebih kuat. Nah, lapisan-lapisan manusia seperti ini itu bisa dipahami oleh orang-orang yang memang mencarinya. Kecuali orang-orang yang tidak mencarinya tetapi dikanugerahi niku nggih enten. Nah, orang-orang yang mencari seperti itu di antara jalannya itu adalah dengan terus mengerti, memahami bahwa Allah itu selalu mengawasi. Atau dalam bahasa agamanya ihsan tadi, Pak. Ihsan yang ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah, kalau orang mencoba memposisikan dirinya itu selalu ihsan, maka dia akan teranugerahi hal-hal yang itu membuka kepekaan atau membuka cakrawala orang memahami dirinya. Contoh yang lain ya, orang kalau sudah sampai pada lapis nafsunya itu lapis mutmainnah, wahai yang disebut wahai jiwa yang tenang itu pun oleh Allah masih disuruh untuk masuk ke golongan hamba. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki nggih radiyatan maradiyah. Orang yang dijiwa tenang itu masih perlu diingatkan oleh Allah untuk kembali kepada Tuhan. Maka di dalam konsep ini
ada orang-orang yang berjiwa tenang itu yang belum beriman. Maka ada orang nuwun sewu yang kita ketahui kalau di TV ada orang Hindu, Buddha yang di Tibet itu kan tenang sekali loh. Apa? Hidupnya kan kayak tenang gitu loh. Tenang sampai ada Buddha tidur. Buddha tidur itu apa sih? Buddha dalam posisi tidur yang seperti ayam tentrem ngoten lho. Maksudnya nih lah. Itu ada yang tidak beriman itu. Maka orang-orang yang mempunyai jiwa yang tenang itu masih diperingatkan oleh Allah untuk kembali irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan rela hati. Nah, ini beberapa orang mungkin tidak sepakat ya, karena beberapa ilmuwan saya baca memang tidak seperti itu ya. Kalau jiwa mutmainnah ya tentu jiwanya sudah mukmin. Tapi karena kata-kata irji'i ila rabbiki itu, maka saya berpendapat bahwa ada orang-orang yang berjiwa tenang itu, dan nyatanya kita banyak contoh orang itu yang non muslim tapi ayam tentrem hidupnya. Nah, maka ayam tentrem saja belum bisa menjadi ukuran orang itu beriman atau tidak, kalau dilanjutkan selamat atau tidak. Nah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kelanjutan. Nah, sungguh orang-orang yang sedang mempelajari dan mencoba berperilaku seperti itu, maka dia akan emat dengan gejolak jiwanya. Dia itu mau apa? Kan banyak orang kadang-kadang itu menjalankan sesuatu kegiatan, tapi itu hanya berdasarkan dari kebiasaan. Tapi orang-orang seperti itu sangat emat niku sangat teliti. Saya ini sedang digerakkan nafsu yang mana ya? Niku kelihatan itu bukan dengan mata fisik tapi dengan mata batin gitu. Mata batin itu ya mata yang didasari ilmu pengetahuan. Contoh mata batin kita itu, kita bisa melihat istri kita yang belum punya istri, maaf ya, melihat istri kita saat ini. Sekarang di sini kita kan bisa melihat istri kita loh. Oh, istri kita itu sifatnya begini. Nah, itu kan mata batin yang berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan mata batin berdasarkan teropong jin gitu. Tapi dengan mata ilmu pengetahuan, karena kita sudah mengetahui dan memahami itu. Maka seseorang yang mengetahui lapis-lapis itu dengan ilmu, maka dia akan melihat gerakan dirinya itu digerakkan oleh apa. Dan dari situlah maka dia menjadi sangat hati-hati. Pergerakan apapun, lapis manapun, itu pasti akan diketahui oleh Allah ini. Dilahirkan atau tidak dilahirkan, ma yusiruna wa ma yu'linun, itu tetap diketahui oleh Allah. Nah, maka orang seperti ini akan mencoba melihat ke kedalaman itu, betulkah saya itu sholat benar? Maka menjadi pertanyaan, bukankah apakah saya ini benar-benar umpamanya sedekah? Apakah saya itu benar-benar menolong orang? Apakah saya itu menjadi pertanyaan untuk menjawab kesejatian mana yang paling menggerakkan. Nah, orang-orang seperti ini kalau landasannya takwa, maka dia akan selalu menghubungkan yang menggerakkan mana, lalu yang digolongkan menjadi takwa itu mana. Jadi, oh saya sodako saya ini adalah dalam rangka untuk menolong, dan menolong itu karena perintah Allah lah, itulah takwa itu. Karena takwa itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, orang-orang munafik itu pikirannya tidak sampai situ gitu loh. Orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, Nasrani yang berilmu itu sampai situ, tetapi
masih ingkar. Ingkar itu bahkan mengubah, kemarin dijelaskan mengubah kitab Taurat dengan memasukkan hukum-hukum lain atau menghapus sifat-sifat Nabi, sifat-sifat Rasulullah SAW yang ada dalam kitab itu. Nah, ini kalau kita terapkan pada diri kita, bahwasanya sungguh Allah itu maha mengetahui apa yang kita rahasiakan, apa yang kita lahirkan, maka kita menjadi hati-hati untuk melangkah, untuk bersikap. Dan di dalam kehati-hatian itu kita akan mencoba mengendalikannya dengan ketakwaan, taat perintah Allah. Oke, berikutnya wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniyah. Wa minhum, dan di antara orang-orang Yahudi itu ummiyuna, ada orang-orang yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis atau bahasa lainnya yang sederhana itu. Di antara mereka ada orang-orang yang bodoh, awamun atau orang-orang yang awam. Awam itu dari bahasa Arab loh Pak. Masyarakat awam. Itu bahasa Arab. Awamun. La ya'lamunal kitaba, yang mereka itu orang awam itu, orang awam Yahudi, la ya'lamunal kitaba, tidak mengetahui kitab At-Taurat, kitab Taurat. Mereka tidak mengetahui kitab Taurat itu. Nah, yang mengetahui itu adalah pendeta ya. Kalau sebutannya orang Yahudi ini kenapa pendeta no? Pendeta okay? Ya, yang mengetahui ya pendeta-pendetanya itu. Illa lakin amaniya. Illa lakin amaniya. Niki tafsirin nggih. Kecuali yang mereka angan-angankan saja. Angan-angan yang bohong, akadziba, yang atau kebohongan-kebohongan, talab kauha, yang mereka terima min ru'asa ihim, dari para pendeta-pendeta atau tokoh-tokohnya. Faktamaduha, maka kemudian mereka memakai apa yang disampaikan pendetanya itu sebagai pegangan. Nah, wa immahum wa idhum, ini kalau tafsirnya ada ditafsiri sebagaimana. Dan mereka itu fi jahdi nubuwatin nabiyyi, di dalam menentang kenabian Nabi Muhammad SAW, wa ghairi, dan menentang hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi, mimma yakhtalikunahu, dari hal-hal yang mereka karang-karang. Illa yadunnun, sesungguhnya mereka itu hanya menyangka-nyangka saja. Donnan wala ilma lahum, persangkaan yang tidak ada ilmunya, Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, dari ayat ini kita bisa mengambil satu hikmah, bahwasannya hampir semua manusia secara umum itu terbagi menjadi dua, yaitu orang yang berilmu dan orang yang umum. Orang yang awam, orang yang berilmu dan orang yang awam. Orang berilmu itu cobaannya adalah mengarang-ngarang hukum yang didasarkan pengetahuan mereka terhadap ilmu itu sendiri. Contoh, karena kepentingannya untuk politik, umpamanya begitu, maka orang itu bisa mengutip ayat Al-Quran tapi yang dipilih, gitu, dipilih sesuai dengan kepentingannya. Padahal Al-Quran itu ya kesatuan, tidak bisa dipilih. Umpamanya kalau zaman dulu tahun Orde Baru itu, kalau zaman Orde Baru itu pernah ada pohon-pohon bejat kuning gitu. Lalu karena Pak Harto kan Golkar gitu kan, lalu kemudian ada PDI yang merah dan P3 yang
hijau. Nah, dicarikan ayat-ayat itu dalam Al-Quran yang menyebut merah lah, habis yang merah itu gak bagus, ya macam-macam lah. Itu kan gak ada hubungannya. Orang pinter cobaannya adalah begitu, mencari-cari sesuatu yang itu kemudian dipakai untuk kepentingannya sendiri. Nah, orang bodoh cobaannya adalah menyangka-nyangka yang tidak ada pengetahuan di dalam persangkaan itu. Cocok ini lah, cuma begitu saja. Nah, ini kalau bisa yang bisa kita ambil manfaat dari ayat yang 78 gitu. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba. Nah, ini diungkapkan di sini ini bahwasanya neraka wel lil ladzina. Wel itu apa? Neraka wel di sini di tafsir Jalalain ditafsiri siddatu adzabin. Adab yang keras. Lil ladzina yaktubunal kitaba, bagi orang-orang yang menulis kitab bi aidihim dengan tangan mereka. Sana wong nulis kitab ini itu teradab bukan, tetapi maknanya adalah yang mengarang-ngarang hukum. Sekarang ini mengarang-ngarang hukum berdasarkan nafsunya, bukan berdasarkan kebenarannya. Seperti saya jelaskan tadi, ada yang masalah politik umumnya, ada juga masalah. Nah, ini yang minta fatwa itu adalah pengusaha kaya. Nah, kalau tidak kita dukung dengan fatwa, nanti nggak jadi disumbang ini pesantren. nggak jadi disumbang. Alasannya bilang nggak jadi disumbang panti asuhannya atau macam-macam ya. Tapi kalau ngarang hukum ya ngarang hukum. Nah, maka orang-orang seperti itu bagi mereka adalah neraka wel. Dan kita juga sering hafal suratnya. Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Itu juga wel loh nerakanya. Neraka wel bagi orang-orang yang sholat, yang lupa, yang lalai dengan sholatnya dan riya. Itu hampir sama nih ternyata. Siksaan orang-orang yang mengarang hukum dengan orang-orang yang lalai dengan sholatnya dan riya dengan sholat. Summa yaquluna hadza min indillah. Nah, setelah mengatakan bahwa setelah mengarang-arang kitab itu kemudian ini hukum Allah loh. Nah, itu gimana sih? Kalau orang tidak tahu itu ibaratnya nggak ngerti, njaluk ngapurane lebih gampang. Minta pengampunan kepada Allah itu lebih mudah daripada ngerti gitu. Ya itu tadi niatnya karena untuk kepentingan-kepentingan yang itu pemuasan nafsu saja, maka itu pengampunannya lebih susah. Dan kalau berdasarkan ayat yang sebelumnya kemarin di afatat mauna ayyuminu lakum, kamu jangan menginginkan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu untuk beriman, karena sesungguhnya orang-orang Yahudi itu kan sudah tahu kebenaran tapi tidak mau beriman, bahkan ngarang-ngarang kitab itu kalau diibaratkan yang sekarang itu hampir sama. Orang-orang yang sudah tahu kebenaran, sudah belajar, pinter, tahu hukum, tapi kok kemudian menyiasati hukum untuk kepentingan pribadinya. Bahasa lainnya itu menjual agama, menjual ayat-ayat Allah, maka dia akan sulit untuk beriman. Beriman yang beneran loh Pak. Orang pintar gitu ya mesti disebut orang Islam. Bahkan mungkin dikenal sebagai ulama, bisa dikenal ustadz, kiai. Tapi kalau kepentingan-kepentingan itu mereka akan sulit untuk kembali benar-benar menjadi tulus, ikhlas. Karena ibaratnya orang belok itu sudah terlalu tajam. Beloknya itu gitu loh. Itu selalu tajam. Wis ngerti kok gawe-gawe.
Nah, berarti anak nggak ngerti Pak, nggak ngerti kok. Ya, nggak ngerti. Itu juga orang nggak mau belajar itu sebetulnya ada sanksinya juga. Karena mencari ilmu ini juga wajib. Tapi kalau orang sudah berilmu kok menjual ilmunya demi kepentingan pemuasan nafsunya, itu juga kena hukum. Nah, di sini di ayat yang 89 ini dijelaskan dengan sangat apa nggih, sangat cetha. Liyashtaru bihi samanan qalila. Nah, mereka itu menulis, membuat hukum, lalu mengatakan ini adalah dari Allah, liyashtaru untuk menjual, membeli bihi dengan ayat itu, dengan samanan membeli harga kolila yang sedikit. Maka seloronya kan terus begini, oh berarti harus dapat yang besar kalau begitu itu, sehingga tidak menyalahi Al-Quran. Yang besar berapa? Ya minimal 1M, itu besar. Nah itu kan orang yang terperosok, seperti orang mengatakan jangan wala taqrabus zina, jangan mendekati zina. Kan yang nggak boleh mendekati katanya. Ini ya itu nggak boleh. Mendekati ya nggak boleh, apalagi melakukan. Ini saja begini, samanang qalila. Karena sesungguhnya sebesar apapun perolehan seseorang di dunia ini, memperoleh harta kekayaan, penghormatan, itu tidak ada yang besar di hadapan Allah. Itu semua kecil. Pun pernah saya sampaikan kalau tidak salah di forum pengajian ini, rahmatnya Allah, kasih sayang Allah yang ada di dunia ini kan baru air yang saat kita mencelupkan jari kita di laut, air yang katut, nah itulah rahmat Allah yang ada di dunia ini. Nah sisanya yang masih ada di laut itu nanti di akhir. Maka sebesar apapun yang ada, keenak-enakan itu, keenak-enakan yang ada di dunia ini hanya yang tertempel, dan ini sudah dibagi mulai zaman dulu sampai besok. Yang mungkin kita juga sudah gak ada zaman besok itu dibagi. Artinya kenikmatan apapun senikmatnya di dunia ini tidak akan sebanding sedikit dengan kenikmatan yang Allah berikan bagi orang-orang yang menahan diri, mengendalikan diri untuk tetap berada di dalam ketaatan kepada Allah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Neraka wel bagi mereka-mereka yang akibat dari dosa yang mereka tuliskan. Fawailul lahum mimma yaksibun, dan neraka wel bagi mereka-mereka akibat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Nah, di sini Bapak-bapak dipisah antara mimma katabat aydihim, apa yang mereka tulis, dengan apa yang mereka lakukan. Ini titik tekannya apa? Mimma katabat itu ada hubungannya dengan Allah selain perbuatan tangan, tapi yang katabat itu pasti sumbernya ada di pikiran. Tetapi kalau yaksibun itu ya dominan dari perilaku. Bagaimana saya jelaskan di awal tadi ya. Paling kiri itu adalah raga, paling kanan ruh. Kalau dari ruh ke kanan sedikit ini akal. Akal, lalu medan pertempurannya ada di tengah, di hati. Ya. Nah, manusia secara sederhana dari kelimanya ini itu perilaku, sikap itu ditentukan oleh bagaimana dia mempunyai ilmu, bagaimana dia mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsunya, dan yang ketiga
bagaimana dia ya mengambil keputusan untuk berbuat niku. Jadi orang kalau tahu buang sampah baik, maka sikapnya ya, ini pengetahuan ya, buang sampah baik, sikapnya maka saya akan berusaha membuang sampah yang tidak pada tempatnya. Sikap. Lalu perilakunya itu kemudian memutuskan apakah dia akan membuang sampah beneran atau tidak. Berislam itu paling tidak tiga nih, ilmunya ada, ilmunya sudah menjadi keyakinan atau sikapnya, lalu dilakukan. Tidak boleh orang itu mengatakan Islam cuma ilmunya. Orientalis itu lebih pinter ilmunya, bahkan banyak yang hafal Quran. Orientalis itu adalah orang-orang yang mempelajari Islam untuk mencari kelemahan Islam. Nah, ilmu kalau mendalam, kalau sering dipelajari akan menimbulkan sikap. Sikap apalagi kalau diamalkan akan menimbulkan sikap. Sikap itu atau keyakinan. Maka keuntungan kita sebagai orang Islam sejak kecil itu, kita sudah banyak diajari oleh lingkungan keluarga kita, lingkungan di mana kita tinggal, bahwa pengiran itu Gusti Allah. Apa-apa sing bagi rezeki Gusti Allah. Apa sing nentuke jodoh Gusti Allah. Itu saya banget Pak. Jadi ini fundamental orang berislam ngeten iki. Nah, itu sudah sejak kecil kita ditata seperti itu oleh orang tua-tua kita. Nah, kemudian mengambil keputusan yang terakhir itu menjadi perilaku atau tidak membuang sampah tadi. Ya. Oke, niku dari beberapa pertimbangan-pertimbangan menjadi keyakinan lalu menjadi perbuatan. Nah, seseorang yang sudah nuwun sewu nggih, sudah sampai mengetahui fitrah yang ada di dalam ruh niku memang tidak banyak dibuka oleh Allah kecuali sedikit. Nah, bagi orang-orang yang tergolong sedikit itu, kalau mengetahui ruh itu betapa tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu tunduknya, maka ketundukan ini terpancar mempengaruhi jiwa kita, nafsu kita, hati kita untuk selalu tunduk itu. Nah, di antara belajar untuk bahwa fitrah ini mengetahui betul-betul Allah itu, yang sering diajarkan itu adalah mendalami la ilaha illallah. Itu sejarahnya mengapa orang niku diantaranya selain memang Rasulullah mengajarkan, kok nek ono acara apa-apa kok mesti muni la ilaha illallah. Bahkan orang zaman dulu menjampi niku napa? Nyuwuk niku mawon enten la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya sebetulnya itu adalah upaya agar nyambung antara apa yang ada di dalam ruh atau di fitrah ini mendapatkan persambungan dengan apa yang ada di kita lakukan sehari-hari. Ini upaya yang luar biasa menurut saya. Upaya dari orang tua-tua itu untuk menyambungkan antara kedalaman yang di dalam ruh dengan apa yang kita lakukan di lisan kita itu. Ini sebagaimana yang saya sampaikan di sini kalau tidak salah. Di sini atau di masjid itu. Saya kemarin kan menyampaikan coba zikir dengan mau tidur itu Pak Rahmat. Masih ingat Pak Rahmat? Dalam di sini gitu. Nah, itu la ilaha illallah, la ilaha illallah tanpa kata, maksudnya tanpa lisan itu menjelang tidur atau dalam beraktivitas apapun gitu ya, diselaraskan dengan tarik nafas keluar nafas. Tarik nafas keluar nafasnya itu hanya sebagai cara untuk selalu kita itu berpikir la ilaha illallah itu. Nah, mbok menawa itu mudah-mudahan Allah nanti akan menyambungkan ini
antara la ilaha illallah yang ada di lisan hati kita itu dengan apa yang ada di dalam ruh kita. Karena sesungguhnya ruh tidak pernah durhaka. Bapak yang masuk neraka itu sana seru, aneh. Nanti itu hubungannya dengan yang tadi nafas, jiwa, lalu raga gitu. Yang di sini ruh itu nanti akan bergolong-golong sendiri melihat kita yang nanti di akhirat itu. Mudah-mudahan itu bisa memberikan sedikit pengetahuan. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana umurat dunya wal akhirah. Allahumma hassil maqasidana antal muhassil wa la muhassila illa anta ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.